بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة، خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, yang melimpahkan kepada kita segala nikmat yang sangat banyak, tidak terhingga, tidak terhitung. Khususnya nikmat yang sangat berharga dalam kehidupan kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat diberikan taufik dan segala kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan amal ibadah, amal kebajikan, yang itu adalah merupakan sanggup kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih pada tema sambungan sebulan yang lalu tentang tema sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang tarbiyah qiyadiyah, pendidikan kepemimpinan bagi generasi, atau membina pemimpin generasi di masa yang akan datang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mengawali dengan satu ayat Al-Quran, surah Al-Furqan ayat 74. Allah Subhanahu wa taala berfirman: Alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini adalah doa yang seringkali kita ucapkan, mungkin setiap kali salat, setiap qiyamul lail, setiap salat tahajud, kita panjatkan doa ini. Doa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dua permintaan. Permintaan pertama, hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Berikanlah kepada kami dari istri-istri kami dan keturunan-keturunan kami sebagai qurrata a'yun, penyejuk mata. Yang dimaksud dengan penyejuk mata di sini yang nyaman, ya, yang membuat kita tentram, keluarga yang membuat kita tentram, membuat kita nyaman. Wajar bahasa kitanya kadang mengalihi, amun dipadahi nyaman, dinasihati nyaman lah. Ini kita perlu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keluarga kita. Nah, ini perlu kita doakan setiap hari. Kemudian permintaan yang kedua, waja'alna lil muttaqina imama.
Ya Allah, jadikanlah kami lil muttaqina imama, bagi hamba-hambamu yang bertakwa sebagai pemimpin. Ini permintaan kedua, yaitu permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar keluarga kita, istri kita, anak-anak kita serta keluarga kita menjadi pemimpin. Pemimpin bagi apa? Pemimpin bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Maka di sini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan imam atau pemimpin di sini adalah yang utama dan yang paling utama, imamatun fid din, pemimpin dalam urusan agama. Pemimpin dalam urusan agama. Artinya apa? Artinya seseorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan dirinya dan keluarganya pemimpin bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Maka pemimpin di sini, pemimpin dalam urusan agama di sini maksudnya adalah bahwa keluarganya pertama kali, yang paling utama harus menjadi orang yang berilmu. Orang yang berilmu. Maksudnya berilmu di sini faham dengan urusan yang berhubungan dengan agama, faham dengan ilmu agama, faham dengan akidah, faham dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, faham Al-Qur'an dan lain sebagainya. Ini nanti setelah ia menjadi pemimpin bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa, baru nanti hubungannya ia akan menjadi pemimpin dalam masyarakat. Karena ini adalah merupakan prasyarat. Dan inilah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang diterapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di Mekah, kemudian 10 tahun di Madinah. Beliau mendidik sahabat-sahabat beliau untuk menjadi orang-orang yang faham dengan agama, sehingga ketakwaannya kuat, keimanannya kuat, sehingga manakala sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka menjadi pemimpin, para sahabat-sahabat ini menjadi pemimpin, maka mereka akan menerapkan apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hasilnya bisa kita lihat berikut ini. Jazirah Arab, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jazirah Arab bisa kita bayangkan di peta itu, Jazirah Arab seperti ini. Nah, ini kan Mekah, sini Madinah, paling ujung sini selatan ini adalah Yaman, di sini Oman. Nah, kemudian sebelah sana, sebelah utara ini namanya Syam, wilayah Syam. Sebelah sini namanya Irak. Jazirah Arab, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum Nabi diutus, maka ia adalah merupakan jazirah yang tidak tertarik sama sekali, yang tidak menarik sama sekali. Ya. Kenapa kada menarik? Karena imperium besar, negara besar pada ketika itu, negara superpower. Apa negara superpower pada ketika itu? Persia dan Romawi. Persia dan Romawi, Persia di sebelah timur, Romawi di sebelah barat. Wilayah kekuasaan Persia yang besar dan wilayah kekuasaan Romawi yang besar ini mengapit Jazirah Arab pada ketika itu. Mengapit Jazirah Arab. Jamaah yang dimuliakan Allah, bahkan mereka, para imperium besar ini, Persia dan Romawi ini, sama sekali tidak tertarik untuk menjajah Jazirah Arab ini. Kenapa demikian? Karena tandus, kada subur, gurun pasir, dan lain sebagainya. Maka Romawi pada ketika itu, ketika perbatasannya bersebelahan, ya, perbatasan Romawi pada ketika itu wilayahnya adalah Syam, ya, Syam itu bersebelahan dengan Jazirah Arab.
ketika Romawi sampai seperti itu wilayahnya, dia tidak mengambil Jazirah Arab ini sebagai wilayah kekuasaannya, padahal sangat dekat sekali, bertetangga, tapi dia justru mengambil wilayah Yaman paling ujung, ya, wilayah paling selatan daripada Jazirah Arab. Nah ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena Yaman itu adalah wilayah subur, ada sungainya, ada perkebunannya, sehingga menarik orang-orang Romawi untuk menjajah Yaman pada ketika itu. Nah Jazirah Arab ini dilewatinya. Kenapa? Karena kering, kerontang, nggak ada apa-apanya, cuma pasir, ya, cuma batu, gunung batu dan lain. Ya seperti sekarang kita lihat itu. Belum ada minyak waktu itu, nggak ada minyak lagi. Kalau ada minyak mungkin mereka sudah menjajah. Belum ada minyak sama sekali. Jadi jamaah yang dimuliakan, ini adalah dari sisi sumber daya alamnya. Kemudian pertanyaannya, bagaimana SDM-nya, sumber daya manusianya? Nah ini sumber daya manusianya bisa kita lihat di dalam cerita sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka mengenang masa-masa jahiliyah mereka. Bagaimana terpuruknya akal mereka, bagaimana bodohnya mereka, bagaimana jahiliyahnya mereka, bahkan akalnya pun tidak jalan pada ketika itu. Ammar bin Jamuh, sahabat Nabi yang luar biasa. Beliau adalah salah satu komandan tempur juga. Ammar bin Jamuh radhiyallahu taala anhu, pernah satu ketika beliau mengenang masa-masa jahiliyah. Ini sudah masuk Islam, sudah Nabi sudah diutus. Beliau Ammar bin Jamuh radhiyallahu an mengenang masa-masa jahiliyah beliau. Apa kata beliau? Kami bahari ketika ingin melakukan safar, melakukan perjalanan jauh, maka aku akan membuat Tuhan. Nah ini membuat Tuhan dari apa? Dari gandum dan roti. Nah ini gandum dan roti. Jadi gandum, roti dibentuk, ada kepalanya, ada tangannya, ada yang kayak tubuh manusia dibentuk. Kemudian kata beliau, setelah itu kami pun bawa Tuhan kami tersebut. Di tengah perjalanan, namanya safar jauh, padang pasir, panas, tandus dan luar biasa. Ketika kami kehabisan bekal, minuman habis, makanan habis, maka apa yang terjadi? Maka diliriklah Tuhan tersebut. Dilirik Tuhan tersebut, dia ambil, kemudian dimakan. Tuhan dimakan, Pak. Bayangkan. Tuhan dimakan. Setelah selesai Tuhan dimakan tadi, Tuhan yang dari gandum tadi dimakan, lalu kami pun, kata beliau, meneruskan perjalanan. Di tengah jalan kami menjumpai sebuah batu yang unik, ya. Kemudian batu tersebut kami usap, kami kasih parfum, minyak wangi, kemudian kami jadikan Tuhan. Nah ini batu di jalan, tentang batu apakah di jalan yang pina unik, yang pina aneh, kemudian dijadikan Tuhan, disembah-sembah. Kemudian kata beliau, kemudian kami melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan kami menjumpai lagi batu yang lebih bagus dari batu yang pertama tadi. Maka akhirnya batu yang pertama tadi kami buang. Jadi Tuhan dibuang lagi. Pertama tadi Tuhannya dimakan, yang kedua Tuhannya dibuang, ya. Kemudian batu yang baru yang lebih bagus dari batu yang pertama tadi kami jadikan kembali Tuhan yang baru. Begitulah seterusnya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sidin mengenang, ya, mengenang masa-masa jahiliyah dahulu. Nah ini begitu luar biasanya, sampai-sampai batu dan juga roti dijadikan Tuhan. Ini kondisi daripada akal orang-orang jahiliyah atau Arab jahiliyah sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus. Ada juga seorang sahabat yang lain jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ia mengenang juga sama. Aku katanya memiliki satu Tuhan, ya. Aku memiliki satu Tuhan, ya. Jadi Tuhannya dipajang di di depan rumah. Kemudian Tuhan tersebut tiba-tiba ada seekor musang, katanya. Seekor musang hinggap di kepala Tuhan tadi, kepala berhalanya tadi. Tiba-tiba saja musang tadi kencing di atas kepala.
kepala siapa? Kepala Tuhan tadi. Maka ia pun bersenandung, a'alihatun yabulu 'alaiha tha'alibu, la ilaha illallah. Kenapa jadi ada musang hinggap di atas kepala Tuhan dan kencing di atasnya? Nah ini kondisi daripada orang Arab jahiliyah. Ini adalah sekelumit dari kisah orang-orang jahiliyah ketika sekelumit daripada kisah para sahabat Nabi ketika mereka berada di masa-masa jahiliyah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu diutuslah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang pertama diturunkan adalah surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang Maha menciptakan. Perintah pertama adalah baca. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah kepada orang-orang jahiliyah tersebut. Jemaah yang dimuliakan Allah, sekarang kita akan melompat. Bagaimana hasilnya? Nabi diutus di tengah masyarakat yang terkebelakang, yang bodohnya luar biasa, ya. Kemudian ketika itu setelah Nabi diutus, bagaimana kondisi mereka? Kondisi mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka beriman kepada Allah, mereka bertakwa kepada Allah, mereka menyadari dosa-dosa dan juga kesalahan mereka, dan juga menyadari kebodohan mereka, menyadari kejahiliahan mereka dan lain sebagainya. Maka bagaimanakah kondisi Jazirah Arab setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus? Kota tempat Nabi hijrah adalah Madinah. Madinah itu dahulu, ya, besar kotanya hanya sebesar Masjid Nabawi. Masjid Nabawi sekarang ini berapa luasnya itu? Nah itulah gambaran kota Madinah dahulu. Gunung Uhud itu di luar. Di luar kota Madinah, tapi sekarang masuk kota Madinah karena perluasan. Sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, warisan dari Nabi adalah Madinah dan juga Makkah. Madinah dan Makkah, itu aja. Sekarang kita melompat berapa dekade kemudian? 10 tahun kemudian, pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Bagaimana perkembangannya? Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab 10 tahun kemudian, karena Abu Bakar Siddiq hanya memerintah 2,5 tahun saja. 2,5 tahun. Setelah itu diganti oleh Umar bin Khattab memerintah selama 12 tahun. Selama 12 tahun. Bagaimana kondisi daripada wilayah kaum muslimin pada masa Umar bin Khattab? Ini jauh, luasnya luar biasa, melebar. Yang tadinya merupakan wilayah Persia itu jatuh ke tangan kaum muslimin. Yang tadinya Syam, wilayah Romawi, jatuh ke tangan kaum muslimin. Sampai ke Mesir, sampai ke ujung daripada Afrika Utara dan ujung Afrika Barat. Kemudian menyeberang ke Irak, wilayah Persia, kemudian menyeberang ke daerah Samarkand, Bukhara dan lain sebagainya. Ini luasnya, tahu lapian Pak, lebih luas dari Indonesia. Indonesia luasnya berapa Pak? Ada yang tahu lah? Farhan, mana Farhan? Berapa luasnya Indonesia ini? 5,1 juta kilometer persegi. Itu daratan dan lautan. 5,1 juta kilometer persegi. Itu luas Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Luas wilayah kekuasaan kaum muslimin pada masa Umar bin Khattab 10 tahun setelah Nabi wafat tadi. Nabi wafatkan wilayahnya cuma Madinah dan juga Mekah saja. 10 tahun kemudian wilayah kaum muslimin ini melebar luar biasa dari ujung timur sampai ujung barat. Luasnya adalah 6 juta lebih kilometer persegi. Ini daratan saja, bukan lautan. Karena di situ lautannya cuma Laut Merah saja.
Laut Merah saja. Subhanallah. Nah sekarang pertanyaannya, kok bisa seperti itu? Kok bisa seperti itu? Apalagi setelah pada masa Utsman bin Affan, pada masa Ali bin Abi Thalib, pada masa dinasti Bani Umayyah. Wah, ini lebih luas lagi. Ya. Kalau sekarang itu pada masa Abbasiyah, ya, pada masa Abbasiyah, ya, kita jauh ke depan lagi, jauh ke depannya lagi. Ini sekarang setara dengan 45 negara luasnya. Luas kekuasaan kaum muslimin pada ketika itu. Subhanallah. Ini luar biasa. Nah, ini kan istilahnya dalam waktu yang singkat begitu memiliki wilayah yang luar biasa luasnya seperti itu. Artinya apa? Artinya ini kan bukan sembarang orang. Yang dididik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan sembarang orang. Dan metodologi pendidikan Nabi bukan sembarang metodologi pendidikan. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini luar biasa. Bahkan kalau kita lihat bagaimanakah pemimpin-pemimpin, para khulafa, para amirul mukminin sepeninggal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada masa Khulafaur Rasyidin, bagaimanakah pemimpin pada masa dinasti Bani Umayyah, bagaimanakah pemimpin pada masa Bani Abbasiyah, pada masa Harun ar-Rasyid, pada masa Turki Utsmani, pada masa dinasti Mamalik, dinasti Seljukiyah dan lain sebagainya. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Sedikit akan ulun kisahkan tentang kemakmuran. Nah, ini kemakmuran. Jadi bukan hanya luas wilayahnya saja besar, tapi juga dari sisi kemakmurannya juga luar biasa. Ini kita akan membeberkan sedikit data. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, ya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Sidin mengadakan sensus penduduk. Jadi jangan disangka sensus itu hanya ada pada sekarang ini saja, ya. Zaman Umar sudah ada. Sensus penduduk zaman Umar sudah ada. Bahkan sensus penduduk zaman Umar jauh lebih canggih dari sensus penduduk zaman sekarang. Sekali lagi ulun ulangi, sensus penduduk zaman Umar bin Khattab itu jauh lebih canggih dari zaman sekarang. Kenapa? Karena kita hari ini sampai detik ini kondisi data kependudukan kita masih amburadul, ya kalau lah tidak tertata dengan rapi, apalagi pada masa-masa mendekati pemilu. Ini biasanya ada permasalahan klasik, apa itu? Masalah DPT. Wah, ini kan, ini memang disengaja mungkin, wallahu alam kada tahu lah. Jadi masalah DPT, daftar pemilih tetap, itu kayaknya seperti disengaja dipermasalahkan, jadi masalah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau melakukan pada masa kepemimpinan beliau sensus penduduk. Yang mana tujuan daripada sensus ini, tujuannya adalah untuk mendistribusikan harta negara atau baitul mal kepada seluruh penduduk. Berdasarkan apa? Berdasarkan keislaman penduduk tersebut. Ya. Berdasarkan keislaman penduduk. Siapakah di antara mereka yang masuk Islam berdahulu? Siapakah di antara mereka dari kalangan muhajirin? Siapakah di kalangan mereka yang ikut dalam perang Badar? Maka mereka ini adalah merupakan barometer, ya, barometer dan juga ukuran daripada pendistribusian harta negara. Nah, ini kalau jabatan dipegang oleh orang seperti Umar yang amanah jujur, ini luar biasa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu pertama. Yang kedua adalah pertimbangan daripada pembagian harta negara terhadap penduduk ini berdasarkan jasa dan juga kontribusi penduduk tersebut terhadap Islam. Apa jasa besar mereka terhadap Islam, dan ini akan menjadi pertimbangan pada ketika itu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, di antara yang mendapatkan tunjangan dari negara yang paling besar pada ketika itu adalah para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup. Di antaranya adalah Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin.
Sidin mendapatkan tunjangan dari negara ini sebesar 12.000 dirham. Nah, 12.000 dirham. Duit kitanya berapa itu? Satu dirhamnya nilainya setara dengan 73.000 duit kita. Kalikan aja pian tuh berapa? 73.000 kali 12.000 berapa ya? Berapa Farhan? Kurang lebih 870 juta. 870 juta per tahun. Ini adalah tunjangan yang paling besar. Kemudian yang paling kecil yang mendapatkan tunjangan itu adalah bayi yang baru lahir hari ini. Coba bayangkan Pak, bayi yang baru lahir itu dapat tunjangan. Dan ini berlaku bagi seluruh penduduk, baik itu orang beriman, orang muslim ataupun non muslim yang hidup di bawah kepemimpinan wilayah Islam. Berapa bayi tersebut? Yang paling rendah adalah bayi, yaitu 100 dirham, kurang lebih 7,3 juta rupiah duit kita. Jadi bayi sekali lahir dapat tunjangan 7,3 juta. Nah ini setiap tahun. Ini tunjangan setiap tahun. Dan ini belum terhitung gaji Pak. Belum terhitung gaji. Gaji pemerintah Umar bin Khattab menggaji guru pada ketika itu. Guru yang melajari kekanakan atau guru yang melajari di sekolah-sekolah itu gajinya adalah per bulannya 15 dinar. 15 dinar, 1 dinar kurang lebih 4,25 gram emas murni kali 15, kemudian kali berapa lagi? Kali harga emas hari ini per gramnya berapa? Nah ini, itu jumlahnya kurang lebih sekitar 63 juta. Guru 63 juta per bulan Pak. Hari ini berapa Pak guru kita Pak? Guru kita hari ini berapa? Menyedihkan sekali. Kemudian pada masa, kita loncat lagi beberapa tahun kemudian, pada masa dinasti Saljukiyah. Saljukiyah ini diantara pemimpinnya adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi seorang pemimpin yang luar biasa, yang terkenal luar biasa di masa keemasan Islam juga, yang membebaskan Palestina dari jajahan orang-orang salib Eropa. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada masa Salahuddin Al-Ayyubi, Sidin menggaji guru sama dengan 40 dinar per bulannya. Ini belum tunjangan per tahunnya. Kalau dihitung dengan duit kita kurang lebih 160 juta per bulan. 160 juta per bulan. Kemudian pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang terkemuka luar biasa, terkenal masyhur luar biasa, pada masa beliau bukan hampir lagi, tidak ada satu orang pun yang miskin. Subhanallah. Padahal jumlah penduduk pada ketika itu adalah 70 juta lebih. 70 juta lebih, tidak ada satupun yang miskin Pak. Kenapa demikian? Karena ketika amil zakat, petugas zakat ingin membagikan zakat ke tempat-tempat yang dahulu mereka pernah membagikan zakat, itu penduduknya menolak untuk menerima zakat. Kenapa? Ketika mereka membawa zakat, harta zakat untuk dibagikan, apa kata mereka? Kami masih banyak di belakang, emas kami masih banyak di belakang, beberapa timba lagi. La ilaha illallah. Saking banyaknya luar biasa. Pada masa Umar bin Abdul Aziz ini gaji guru berapa Pak? 300 dinar. Lebih banyak lagi. Tadi 40 dinar, ini 300 dinar. Berapa itu? 300 dinar sama dengan kali 4,25 gram emas, sama dengan 1250 gram emas. 1250 gram emas murni. Ini lain emas yang 23 karat tuh kada bahari itu Pak. Bahari yang karena emas ya emas murni. Enggak ada emas seperti sekarang macam-macam ada suasa apa segala. Enggak ada seperti itu. Dulu yang namanya emas itu emas murni. Yang namanya dinar, koin dinar itu dinar murni. Satu dinarnya 4,25 gram emas murni. 1250 gram emas sama dengan 1 kilo 250 gram. Coba bayangkan Pak, guru per bulan membawa emas 1 kilo lebih. Hari ini negara mana yang mampu menggaji guru seperti itu?
yang katanya hari ini canggih luar biasa, yang katanya zaman sekarang zaman serba kaya raya, ada sumber daya alam. Tidak ada sama sekali. Ini kemakmuran, sedikit dari kemakmuran dari masa kekhalifahan, kejayaan, keemasan Islam. Dan ini berlaku selama 1346 tahun atau 13 abad lebih. Subhanallah. Ini yang banyak anak-anak muda kita kada tahu, Pak. Kemudian kita jauh lagi ke beberapa ratus tahun berikutnya, masa kekhalifahan Abbasiyah, khususnya pada masa pemimpin yang terkemuka yang luar biasa, Khalifah Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid rahimahullahu taala, yang banyak kisahnya di dalam dongeng-dongeng Alfu Lailah wa Lailah, 1001 malam. Hanya saja dongeng-dongeng tersebut banyak yang dipalsukan, disandarkan kepada Harun ar-Rasyid. Ya, jadi hati-hati kalau kita mendengar kisah tentang Harun ar-Rasyid ini, harus berhati-hati karena banyak sekali dongeng-dongeng yang berhubungan dengan Harun ar-Rasyid dipalsukan. Ya, katanya Harun ar-Rasyid itu mabuk, suka mabuk perempuan dan lain sebagainya. Ini tidak benar sama sekali. Ini adalah kisah yang dimunculkan oleh orang-orang yang benci dengan Abbasiyah, benci dengan Khalifah Harun ar-Rasyid. Karena orang besar itu banyak pembencinya, orang terkemuka itu banyak pembencinya. Khalifah Harun ar-Rasyid ini adalah khalifah yang sangat bertakwa kepada Allah. Sidin ini subhanallah, naik haji itu bahala tahun, Pak. Naik haji bahala tahun. Jadi tahun pertama misalnya naik haji, tahun berikutnya beliau berjihad di jalan Allah. Kemudian tahun berikutnya berhaji, tahun berikutnya lagi berjihad di jalan Allah. Begitulah seterusnya selama memimpin 23 tahun. Dan setiap sidin berhaji, sidin membawa duit 50 juta dirham. 50 juta dirham. Berapa pulang duit kita itulah. Kali 73.000. Nah, hitung aja pian sorangan sedulah, ulun kada komi hitung ulun. 50 juta dirham. Setiap kali sidin berhaji, sidin membawa duit dirham sebanyak 50 juta dirham ke tanah haram. Untuk apa? Untuk bersedekah. Ini belum lagi fasilitas yang disediakan oleh negara untuk orang fakir miskin. Wah, ini nanti kisahnya, ini masih panjang kisahnya. Kita hanya sekedar melihat bagaimanakah tunjangan dan juga gaji orang-orang yang mulia pada ketika itu. Pada zaman Khalifah Harun ar-Rasyid, tadi guru kan, gaji guru. Gaji guru adalah sebesar 1000 dinar. 1000 dinar. Berapa itu, Pak, duit kita, Pak? Tadi 300 dinar, 1 kilo 250 gram emas. Sekarang 1000 dinar sama dengan kali berapa tadi? 4,25 gram emas sama dengan 4.250 gram atau 4 kilo 250 gram emas. Guru sebulan membawa bulik gaji 4 kilo lebih emas. Duit kita berapa kurang lebih? Berapa itu? Berapa miliar itu? 4 miliaran lah kurang lebih. 4 miliar kurang lebih, 4 miliar lebih. Nah, ini pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, pemimpin yang faham kepada siapa ia akan bertanggung jawab. Ya, Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Harun ar-Rasyid, subhanallah, Salahuddin al-Ayyubi, ini adalah merupakan pemimpin yang luar biasa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan melihat bagaimanakah pendidikan mereka ini. Pendidikan mereka ini, karena kita akan tadi membicarakan masalah pendidikan kepemimpinan. Bagaimana pendidikan mereka? Pendidikan pada masa Umar bin Abdul Aziz yang diterima oleh seorang Umar bin Abdul Aziz. Kita ambil misalnya 3 figur pemimpin Islam pada masa keemasan. Umar bin Abdul Aziz, dinasti Bani Umayyah, Salahuddin al-Ayyubi, dinasti Bani Saljuqiyah, kemudian Muhammad al-Fatih, Turki Utsmani, ya, yang membuka Konstantinopel.
Konstantinopel, ya, Turki sekarang. Ini yang membuka adalah Muhammad Al-Fatih, anak Sultan Bayazid II dari Turki Utsmani. Ini juga besar juga. Ini yang kekhalifahan Islam yang terakhir, yang nantinya hancur dan juga runtuh pada tahun 1924 Masehi, sekitar 97 tahun yang silam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang diterima oleh Umar bin Abdul Aziz berupa pendidikan, dan yang diterima oleh Salahuddin Al-Ayyubi berupa pendidikan, dan yang diterima oleh Muhammad Al-Fatih berupa pendidikan, itu semuanya sama kurikulumnya. Kurikulumnya sama, padahal masanya terpaut ratusan tahun. Antara Umar bin Abdul Aziz ini hidup pada masa 1 Hijriah, abad 1 Hijriah. Salahuddin Al-Ayyubi hidup pada abad 6 Hijriah. Berapa terpautnya itu? 500 tahun. Antara Salahuddin Al-Ayyubi dengan Muhammad Al-Fatih ini terpaut 300 tahun, 3 abad. Muhammad Al-Fatih hidup pada abad 9 Hijriah. 9 Hijriah. Antara Umar bin Abdul Aziz ini 500 tahun terpautnya. Kemudian antara Salahuddin dengan Muhammad Al-Fatih terpaut 300 tahun. Pada masa ratusan tahun seperti itu, kurikulumnya sama, yang mereka terima sama, pendidikan yang mereka terima dari guru-guru mereka itu sama, tidak berubah. Selama ratusan tahun, puluhan abad, metodologi kurikulum pendidikan atau sistem pendidikan yang diterima para khalifah dan juga amir tersebut adalah sama. Nah, sekarang kita bandingkan dengan kita sekarang. Kita merdeka berapa tahun, Pak? Berapa tahun sudah merdeka? 76 tahun sudah kita merdeka, ya Allah. 76 tahun merdeka. Pertanyaannya, berapa kali kita ganti kurikulum? Berapa kali kita ganti kurikulum? Kada kehitungan sudah, Presiden. Kada kehitungan sudah. Padahal bahari zaman ulun lagi halus itu, buku yang dipakai oleh kakak itu biasanya masih bisa kita memakai, ya kalau lah masih bisa kita memakai. Tapi weh ini kada kawan lagi, Pak. Weh ini setiap tahun berganti buku. Coba yang di hati kekanakan kita, yang kekanakan SD, SMP, SMA, ya, itu berganti-ganti. Amun sudah, apalagi sudah berganti menteri, ya sudah. Amun menterinya berganti, amunnya 5 tahun jabatan presiden, menterinya 3 kali berganti, 3 kali berganti kurikulum sudah. Ya kalau lah 3 kali berganti kurikulum. Tapi hasilnya apa? La haula wala quwata illa billah. Hasil pendidikan kita ini kayak apa? Si anu ditangkap karena korupsi. Ya kalau si anu ditangkap karena menyuap, si anu ditangkap karena ini, karena ada skandal ini, ada skandal ini, ada skandal menggelapkan uang dan lain sebagainya. Inilah hasil pendidikan kita. Jadi artinya apa? Artinya ada masalah dari pendidikan kita. Ada masalah dari pendidikan kita. Nah, sekarang pertanyaannya, dari mana sumbernya pendidikan kita ini? Dari mana sumbernya? Sumber pendidikan kita ini dari mana? Kira-kira dari mana? Bahari kita dijajah siapa? Belanda. Ya Allah. Dijajah Belanda, dijajah Jepang. Maka sumbernya dari situ. Nah, Belanda, jamaah yang dimuliakan Allah, ini orang mana? Orang barat. Orang Eropa. Mari kita lihat sumber atau maha guru daripada sistem pendidikan di tempat kita di Indonesia ini. Siapakah maha gurunya yang menjadi rujukan oleh sistem pendidikan kita selama ini? Ini agar kita tahu bahwa sesungguhnya apa yang terjadi di zaman kita semenjak kemerdekaan berupa sistem pendidikan ini adalah sistem pendidikan yang bermasalah, sehingga tidak bisa melahirkan pemimpin yang hebat luar biasa yang bertakwa beriman seperti masa keemasan Islam dahulu. Kita mungkin kalau pian belajar di fakultas pendidikan ini faham tentang tokoh-tokoh ini. Ulun sebutkan di antaranya. Pertama ada yang namanya Pavlov.
Tahu Pavlov? Ivan Pavlov. Dia ini adalah merupakan orang barat, orang Rusia. Dia terkenal dengan teori stimulus dalam pendidikan. Jadi teori stimulus ini adalah hasil dari eksperimen penelitian dia terhadap seekor anjing. Jadi anjing ini di kurungannya itu dikasih lampu warna merah. Ketika lampu itu bernyala, maka makanan pun disediakan di depan kurungan anjing tadi, dan anjing itu keluar dan dia pun makan. Hari kedua begitu juga, dia lakukan teori tersebut, eksperimen tersebut. Terlihatlah respon rangsangan dari, yaitu stimulus namanya, rangsangan daripada sebuah cahaya tadi. Jadi setiap kali menyala, maka anjing keluar, neteslah liurnya karena dia tahu bahwa sesungguhnya ini adalah waktu makan. Begitulah seterusnya sampai berhari-hari, sampai berminggu-minggu dia lakukan seperti itu. Maka muncullah teori stimulus dalam pendidikan. Dan teorinya ini adalah merupakan salah satu teori yang diterapkan dalam dunia pendidikan barat sampai ke wadah kita. Kira-kira yang menjadi catatan apa ya kira-kira dari teori ini? Paham tapian kira-kira? Ini penelitian dilakukan terhadap apa, Pak? Anjing. Lihat, penelitian terhadap anjing. Dia meneliti anjing. Oh maaf, anjing ini kan binatang najis, Pak. Ya Allah lah, liurnya itu najis. Ya. Teori pendidikan yang bersumber dari binatang anjing kemudian dimasukkan ke dalam teori pendidikan manusia. Kira-kira masuk lah, Pak. Ini yang diteliti anjing diterapkan kepada manusia. Anjing manusia lebih mulia mana, Pak? Anak kita anak anjing apa anak manusia? Anak kita manusia, bukan anjing. Ini yang jadi masalah. Dan inilah yang menjadi ilmu dalam sistem pendidikan kita hari ini. Kalau yang diteliti itu manusia, ini masih lumayan. Tapi yang diteliti ini anjing, diterapkan kepada manusia. La ilaha illallah. Di mana akalnya? Ini akalnya di mana? Kita tidak menolak ilmu dari manapun, tidak. Tapi kalau ilmu tersebut sumbernya dari orang yang bermasalah dengan hasil penelitian yang bermasalah, maka ini yang jadi masalah. Karena yang bisa mendidik orang itu bisa baik adalah orang baik. Itu teori anjing tadi dari Pavlov, Rusia, yang mana teorinya tersebut menjadi rujukan seluruh dunia global dalam urusan pendidikan, tidak terkecuali di Indonesia. Kemudian ada lagi satu tokoh yang bernama J.J. Rousseau. Pernah pian dengarlah J.J. Rousseau atau Jean-Jacques Rousseau. Ini seorang Perancis, ahli psikologi dan juga ahli filsafat Perancis. Hidup pada abad 19 Masehi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. J.J. Rousseau ini terkenal dengan teori perkembangan. Jadi umur sekian sampai sekian, maka jenjang pendidikannya adalah ini. Umur sekian sampai sekian, jenjang pendidikannya adalah yang cocok ini. Begitulah seterusnya. Teori perkembangan dalam pendidikan. Dan ini juga diadopsi oleh sistem pendidikan kita pada hari ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kita tidak menolak ilmu dari manapun. Tapi jika ilmu tersebut bersumber dari orang yang bermasalah, padahal di sana masih ada orang yang lebih baik daripada orang tersebut, maka ini yang jadi pertanyaan kita. Kenapa kita masih mempertahankan ilmu tersebut ataupun teori tersebut? J.J. Rousseau ini adalah orang yang bermasalah, Pak. Kenapa kita katakan bermasalah? Dia memiliki 5 anak.
dan 5-5-nya dibuang. 5-5-nya dibuang. Bagaimana mau bisa mengatakan pendidikan anak? Ini kan teori pendidikan. Dia sendiri orang yang gagal dalam mendidik anaknya. Kenapa jadi anaknya dibuang? Karena katanya seperti ini, bagaimana mungkin saya bisa berkarya kalau di dalam rumah saya masih terdengar ribut tangisan bayi. La ilaha illallah. Ini orang barat, orang kafir masalahnya. Orang kafir, tidak ada rujukan, tidak ada acuan. Kemudian belum lagi kehidupannya yang gonta-ganti pasangan, ya seperti orang barat sekarang. Ganti bebinian, kempul kebo, ya, hubungan seks bebas, ya seperti itu. Jadi orang seperti ini dijadikan rujukan dalam sistem pendidikan kita. Nah ini, di mana akalnya? Di mana akalnya? La ilaha illallah. Pertanyaannya, kenapa jadi kita tidak menjadikan Nabi sebagai rujukan? Menjadikan Al-Quran sebagai rujukan. Quran yang 30 juz ini sistem pendidikan yang luar biasa, yang menghasilkan pemimpin hebat yang luar biasa tadi, yang bisa mensejahterakan dan juga memakmurkan negara. Ini yang jadi masalah. Kalau kita tetap bertahan seperti itu, ya begitulah hasilnya seperti sekarang ini. Walaupun 1000 kali pemilu tidak akan bisa menghasilkan pemimpin yang luar biasa. Sekalipun misalnya, wow ini hebat, ini orangnya religius, ini orangnya agamis, tapi pas jadi pemimpin tetap mengecewakan. Ya kalau lah tetap mengecewakan. Kenapa? Karena memang mereka semenjak lahir, semenjak kecil, mereka tidak mendapatkan pendidikan kepemimpinan. Nah ini yang jadi masalah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seekong lagi supaya bisa kita memahami sistem pendidikan di wadah kita. Pian sudah tahu SD, ya kalau sekolah dasar semua pasti pernah mengenyam di pendidikan sekolah dasar. Sekolah dasar ini siapa Pak pendirinya Pak? Pendirinya adalah orang Swiss, namanya Pestalozzi. Kalau pian belajar fakultas pendidikan itu pasti paham. Namanya adalah Johann Heinrich Pestalozzi. Dia orang Swiss, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah, Allah minta waktu sedikit. Ada seorang pemilik lembaga pendidikan Islam. Beliau diundang oleh lembaga pendidikan swasta yang cukup bonafit di daerah Jakarta, yang mana beliau ini diundang untuk berbicara tentang sistem pendidikan Islam pada masa keemasan Islam. Lalu beliau pun berbicara selama 1 jam. Setelah berbicara 1 jam, lalu ada seorang ibu-ibu angkat tangan untuk bertanya. Bertanya. Jadi kata beliau, silahkan Bu, ingin bertanya silahkan. Lalu sang ibu tersebut memulai ingin bersuara. Apa kata beliau? Gimana Pak ya? Begini Pak. Gimana Pak ya? Begini Pak. Ada sesuatu yang berat. Ada sesuatu yang berat yang ingin diungkapkan tapi tidak bisa terungkapkan. Dan bapak ini juga bingung. Silahkan Bu, mau bertanya silahkan Bu, kata beliau. Begini Pak, gimana? Akhirnya ada teman beliau, ya teman daripada ibu tadi di sampingnya, dia angkat tangan, Pak, boleh saya bantu Pak untuk menjelaskan? Oh ya silahkan Bu, kata beliau. Silahkan Bu. Tadi saya sudah diskusi sebelum sebelum ibu tadi bertanya, saya sudah diskusi. Silahkan Bu, katanya. Begini Pak, kata beliau. Kata ibu tadi yang temannya tadi, begini Pak. Bapak tadi menjelaskan bahwa pendidikan dasar daripada sistem pendidikan Islam itu adalah menghafal, ya Allah, menghafal Al-Quran. Karena itulah yang pertama kali diajarkan kepada anak-anak didik. Maka kata orang tersebut, sesungguhnya menghafal itu tidak ramah bagi otak, bagi anak usia dini. Tidak ramah, katanya tidak ramah bagi otak untuk anak usia dini seperti anak TK, anak SD, itu kada ramah, ujar Sidit. Ini kata apa? Kata konsultan pendidikan kami, katanya.
Jadi dialah yang mengatakan seperti itu. Oh begitu Pak ya, begitu Bu ya, iya katanya. Nah, sekarang setelah ditelusuri, ini di mana sumbernya ini? Ini bukan hasil penelitian, tapi ternyata jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sumbernya adalah Pestalozzi tadi. Pestalozzi yang mendirikan SD tadi, dialah yang menjadi sumber masalah. Kenapa? Karena dia semasa hidupnya tidak menyukai menghafal. Pestalozzi selama hidupnya dia tidak suka menghafal karena dia memiliki cacat, memiliki lemah fisik, sehingga ketika dia berada di dalam rumahnya dia hanya suka berhayal dan juga berimajinasi. Nah itu yang jadi masalah ternyata. Jadi ternyata SD itu, maka sampai sekarang kita lihat adalah SD yang menghafal Quran Pak, bukan SDIT tapi SD umum. Adalah kira-kira di wadah kita ini. Di sini SD-nya di mana Pak? Yang banyak Pak. Di sini SD umum ada yang menghafal lah kira-kira. Menghafal Quran 30 juz atau 15 juz atau 10 juz atau 5 juz atau 1 juz, ada lah kira-kira. Kededa. Kenapa? Karena mereka terikat dengan teori tadi. Menghafal itu tidak ramah dengan otak bagi anak usia dini. Ini yang jadi masalah. Padahal menghafal itu adalah merupakan bagian daripada pendidikan dasar Islam, pendidikan dasar basic untuk anak usia dini. Makanya kan Imam Syafi'i hafal Quran berapa tahun umur sidin Pak? Imam Syafi'i rahimahullah hafal Quran umur 8 tahun. Imam Abu Hanifah hafal Quran 10 tahun. Walid Khalifah Harun ar-Rasyid hafal Quran 10 tahun. Umar bin Abdul Aziz hafal Quran 10 tahun. Subhanallah. Ini semua pemimpinnya hafal Quran umur kanak-kanak semua. Imam Bukhari hafal Quran umur 10 tahun. Rata-rata ada 8 tahun, 10 tahun, 8 tahun, 10 tahun. Paling tua 13 tahun hafal Quran. Itulah jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi sistem pendidikan dasar daripada Islam itu adalah basicnya adalah menghafal. Baru setelah itu akan diberikan materi-materi yang lain. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Salah khilafnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan juga petunjuknya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.